Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah Sistem Basis Data. Di minggu kemarin saya sudah bahas tentang join tabel ya. Saya harapnya sih kalian masing-masing sudah nyoba join tabel ya. Nanti saya kasih tugas masalah join tabel, kalau hari ini belum ya. Karena hari ini saya akan bahas tentang menghubungkan database dengan bahasa pemrograman. Nanti join tabelnya nanti bagian dari soal bagaimana menampilkan data yang saya minta ya, tapi menampilkan datanya nggak lewat MySQL, lewat bahasa pemrograman. Sebenarnya kalau di perkuliahan itu kan nggak, karena judulnya kan bukan judul semuanya sistem basis data dengan bahasa pemrograman PHP gitu kan spesifik. Tapi kan enggak, ini kan sistem basis data. Jadi bahasa pemrogramannya boleh pakai apa saja. Tapi kan nggak mungkin saya menjelaskan bahasa pemrogramannya satu-satu ya. Maksudnya bagaimana menghubungkan bahasa pemrograman MySQL dengan PHP, dengan Python, dengan JavaScript, atau dengan Java, dengan VB, atau dengan yang lain kan kebanyakan ya. Jadi saya kasih contoh saja. Untuk bahasa pemrograman yang lainnya bagaimana? Ya kalian eksplor sendiri gitu ya. Saya kasih contoh satu saja. Contohnya saya menggunakan kalau contohnya saya menggunakan bahasa pemrograman PHP karena ini yang paling umum. Kalau kalian ada yang pengen menggunakan bahasa pemrograman lain juga silakan. Oke. Masalah join tabel saya lewati dulu. Sebenarnya saya pengen materi tentang normalisasi database ya, bagaimana kita membuat normalisasi. Tapi saya kira materi itu mungkin kalian akan pelajari di mata kuliah perancangan basis data atau praktikum basis data harusnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari koneksi database MySQL. Sebenarnya mata kuliah kita sih sistem basis data ya. Jadi sebenarnya patokannya itu enggak cuma MySQL, jadi basis data apapun gitu ya. Dan ini takutnya kalau ketemu basis data lain terus nggak bisa karena alasannya nggak pernah dipelajari. Bukan begitu ya, maksudnya sebenarnya kalian ketemu kasus mungkin di mata kuliah lain atau ketika skripsi kalian ketemu kasus ternyata basis datanya menggunakan SQL Server gitu ya, atau basis datanya menggunakan PostgreSQL gitu ya. Terus alasannya saya belum belajar SQL Server sama PostgreSQL. Nah, itu nggak bisa dijadikan alasan ya. Maksudnya apa? Maksudnya mata kuliah sistem basis data ini memang harusnya mencakup semua basis data apapun gitu ya. Tapi kan nggak mungkin dosen ngasih contoh ke semua basis data gitu ya. Waktunya nggak cukup juga, materinya akan terlalu panjang gitu. Jadi ya MySQL saja ini nanti mungkin saya yakin masih banyak yang mungkin kelewat belum saya sampaikan gitu ya, di 14 pertemuan atau dalam satu semester. Apalagi kalau kita harus bahas database yang lain. SQL Server, PostgreSQL gitu ya. Caranya bagaimana ya? Kalian pelajari sendiri gitu ya. Kembangkan sendiri atau praktek sendiri. Nggak bisa mengandalkan hanya di kelas. Belajar itu nggak bisa mengandalkan hanya ketika pertemuan ini. Gitu. Pertemuan ini kan cuma 14 pertemuan gitu ya. Dikali berapa jam itu hanya berapa jam pertemuan gitu ya. Nggak mungkin bisa menghandle semua. Nggak mungkin saya bisa menjadikan seorang ahli hanya 14 pertemuan gitu ya. Kalau dipresentasikan, perkuliahan itu mungkin cuma 10% gitu ya. Kenapa orang lain ada yang kuliahnya sama, waktunya sama, satu semester, tapi kemampuannya bisa lebih unggul gitu. Maksudnya pemahamannya bisa bagus, kemampuannya bisa lebih banyak. Ya karena dia di perkuliahan itu cuma 10 atau 20%, sisanya 80% sampai 90% itu ya belajar sendiri, membaca sendiri, praktek sendiri, itu di luar perkuliahan. Kalau kalian mengandalkan perkuliahan ini bisa 100% hanya belajar di perkuliahan atau 80%, ya perkembangannya hanya dikit 20%.
Jadi walaupun sama-sama satu semester dari kampus manapun, mahasiswa siapapun dari kampus manapun kan waktunya sama, 14 satu semester itu 14 pertemuan gitu ya, waktunya juga sama. Tapi kenapa kemampuannya berbeda-beda? Ya itu karena proses belajarnya itu lebih banyak dan apa yang dilakukannya itu lebih banyak gitu ya. Walaupun waktunya sama. Jadi nggak bisa mengandalkan perkuliahan ini. Perkuliahan ini cuma 10-20%. Sisanya di luar kelas. Entah itu diskusi, ngobrol gitu ya, praktek sendiri, ikut seminar, baca buku, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa dikerjakan. Itu aja kalau kalian bisa ngikutin perkuliahannya secara penuh. Apalagi kalau ada kegiatan, akhirnya nggak bisa masuk, nggak bisa ikut mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Jadi harus paham seperti itu ya. Karena saya menemukan sendiri ada mahasiswa skripsi mengajukan judul dia mengajukan judul pembuatan aplikasi SPP gitu ya. Cuma buat aplikasi SPP gitu ya. Kalau saya aplikasi SPP seperti ini, kalau cuma itu tok sih kelasnya nggak skripsi ya, tugas project akhir perkuliahan saya pun ada yang buat SPP gitu ya. Jadi harus ditambahkan algoritma atau metode dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau skripsi nggak cuma buat aplikasi, harus ada algoritma. Akhirnya saya sarankan untuk tambahkan algoritma peramalan atau forecasting atau prediksi gitu. Saya kasih contoh metode prediksi yang paling mudah, moving average. Saya kasih materinya, saya kasih jurnalnya, silakan dibaca, dipelajari. Terus di alasannya nggak pernah belajar metode peramalan moving average. Ya nggak bisa seperti itu. Karena metode peramalan moving average itu cuma penjumlahan pembagian biasa gitu ya. Kita nggak belajar teknis moving average, metode peramalan moving average. Karena metode peramalan moving average itu cuma jumlah penjualan per bulan, nanti dibagi banyak bulannya gitu saja. Ya nggak mungkin kita belajar ini. Ya ini dasarannya bisa sebenarnya sudah dipelajari di bahasa pemrograman dasar, bahasa pemrograman dasar algoritma penjumlahan, perkulangan, pembagian. Ya. Cuma proses aritmatika biasa, gitu. Tinggal diterapkan di penjualan atau prediksi dan lain sebagainya. Prosesnya bagaimana? Itu prosesnya cuma penjumlahan perkalian biasa gitu. Terus diimplementasikan di data, itu saja. Nggak bisa dijadikan alasan belum dipelajari ketika perkuliahan. Ya, harusnya sudah, maksudnya nggak teknis metodenya, tapi kan belajar pengenalan data, algoritma, perkalian, penjumlahan. Sama nanti kalau kalian ketemu ketika skripsi atau apa tadi, KKP gitu ya, terus ternyata studi kasusnya database-nya nggak menggunakan MySQL gitu ya, entah itu Postgres atau SQLite, bukan berarti kalian nggak pernah belajar. Ya pernah, karena prosesnya itu ya sama SQL gitu kan, query SQL sama gitu. MySQL itu cuma studi kasus saja. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan mengandalkan perkuliahan saja, itu saja. Oke, sama koneksi database ini yang akan saya sampaikan adalah menggunakan bahasa pemrograman web, yaitu PHP. Apakah bahasa pemrograman web itu hanya PHP? Enggak ya, ada banyak. Yang paling ramai sekarang ada Python, JavaScript, Java, ya kebanyakan itu sih. PHP malah sekarang malah berkurang ya. JavaScript framework-nya udah banyak. JavaScript itu umum ya, ada yang React.js, Node.js, dan lain sebagainya. Dibagi-bagi lagi framework ya. Oke. Nah, sebelum saya bahas tentang proses koneksi database dengan MySQL, saya harap sih kalian sudah paham tentang web server, jaringan komputer ini. Bagaimana sebuah komputer itu saling terhubung. Kenapa komputer kita bisa terhubung ke internet? Kenapa saya nggak bisa mengakses komputer yang ada di kampus gitu? Kalau bisa, bagaimana caranya? Saya harap sih hal teknis ya, basic seperti itu paham ya. Maksudnya, semuanya saya mau pasang CCTV di kampus gitu ya.
terus saya akses dari HP, gimana cara menghubungkannya, prosesnya, koneksinya itu bagaimana, harusnya paham. Walaupun nanti teknisnya agak susah antara install ini, tapi proses yang berjalan di belakangnya itu harus kan kali paham. Itu sih harusnya dipelajari di mata kuliah jaringan komputer. Namanya juga jaringan ya, bagaimana membahas tentang proses komputer saling terhubung jaringan. Karena itu ada hubungannya dalam pemrograman web. Ya. Karena banyak mahasiswa yang masih nggak paham bagaimana sih proses komputer terhubung, gimana sih kalau saya ngakses website dari server atau bagaimana gitu. Harusnya sih sudah paham. Saya minta sih sudah paham. Kalau belum, silakan dipelajari. Ini saya jelaskan sekilas saja. Jadi supaya website kita itu bisa diakses dari komputer lain, maka kita harus menginstal namanya web server. Nanti ada namanya komputer server. Sebenarnya komputer biasa atau komputer server itu bedanya apa? Itu nggak ada bedanya ya. Bedanya hanya di aplikasi. Kalau perangkatnya ya sama saja, sistem operasinya sama, tapi bedanya di aplikasinya saja. Kalau kita install di komputer saya ada sebuah aplikasi web server, ya komputer saya sudah bisa menjadi sebuah server, ya, komputer server. Cara kerja web server bagaimana? Kalau ini cara kerja internet sebenarnya. Nanti kan ada internet, ada intranet ya. Ada jaringan yang terhubung ke seluruh dunia, internet, ada jaringan lokal gitu ya. Yang hanya satu ruangan, satu kota, antar kota gitu ya, nggak terhubung ke internet luar. Nah, itu kalian pelajari juga lebih detail itu juga. Nah, cara kerja web server internet itu bagaimana? Kalau digambarkan di sini, jadi internet ini hanya gambaran saja. Sebenarnya adalah ya ini nggak ada sebenarnya. Komputer saling terhubung. Nanti kalian akan mengenal namanya DNS server. Nah, DNS server itu apa? DNS server kepanjangannya domain name server. DNS server itu adalah aplikasi yang membaca sebuah IP address menjadi sebuah domain gitu. Nanti ada baru database server. Maksudnya bagaimana? Komputer untuk bisa saling terhubung kan harus satu jaringan, antar jaringan ini ya. Di mata kuliah jaringan komputer. Kalau hubung ke internet harus punya IP public. Nah, komputer itu masing-masing punya alamat seperti rumah gitu, alamat rumah. Kalau komputer adalah IP address namanya. Jadi sebenarnya kalau kita pengen mengakses sebuah website, itu kita adalah mengakses IP address sebuah komputer. Tapi kan mungkin kita menghafalkan semua IP address gitu. Nanti IP address juga nanti ada dibagi dua ya. IP address versi 4 sama IP address versi 6. Ya, ini juga kalian harus pelajari lagi. Sekarang belum di beberapa website luar negeri sudah ada yang menerapkan versi 6, di Indonesia belum. Masih versi 4. Kenapa ada versi 6? Karena versi 4 sudah penuh. Yang terhubung ke komputer ke jaringan itu sudah penuh. Karena apa? Karena setiap yang terhubung ke jaringan internet harus punya IP address gitu ya. Nah, kalau sudah penuh ya otomatis akhirnya muncul IPv4, IP address versi 6. Ya, IP address versi 6. Jadi DNS server itu merubah IP address sebuah komputer menjadi domain. Sama seperti kalau kita pengen menelpon seseorang gitu kan, kita nggak mungkin menghafal nomor teleponnya ya. Kalau dulu saya masih kecil sih, belum ada HP, kita menghafal nomor telepon orang gitu ya, nomor telepon rumah gitu ya, dihafalkan. Nah, karena sudah ada sudah ada HP sudah menyimpan, meng-save nama, nomor telepon. Jadi kita nggak perlu menghafal. Sama di komputer juga kita nggak, untuk mengatasi seperti itu, akhirnya dibuat DNS server hanya untuk IP address ini 192, 172 dan lain sebagainya, itu ada 4 bit. Dari angka-angka dirubah ke dalam sebuah huruf yang mudah dibaca. Google IP address-nya sekian, kita nggak perlu ngafalin nomor IP address-nya Google, kita tinggal tulis Google aja. Nanti yang merubahnya menjadi sebuah IP address adalah DNS server. Seperti itu.
Nah, macam-macam web server itu ada sebuah aplikasi. Macam-macam aplikasinya ada banyak untuk merubah komputer menjadi web server. Ada LegTTPD yang paling sering dipakai, ada Apache, SAM. Nah, SAM itu bundling ya. Bundling maksudnya beberapa aplikasi dijadiin satu. SAM itu adalah X-nya itu Cross, A itu Apache, M itu MariaDB, PHP, sama satunya P-nya lupa saya. Nanti kalau yang Linux, LAM namanya, yang versi produk bundling dia. Linux untuk Apache, MariaDB, PHP, dan lain sebagainya. Selain itu apa lagi? Ada Windows Server, ada Nginx, ada Lightspeed, dan lain sebagainya. Selain web server, ada juga namanya email server. Kalau web itu ya untuk membuat sebuah aplikasi web, kalau email server ya untuk supaya kita buat aplikasi server sendiri gitu ya. Gmail itu kan punya Gmail. Supaya kita punya aplikasi email sendiri, ya kita buat server sendiri, kita install email server sendiri. Beberapa aplikasinya paling rame, ini ada Best Free Email Server. Yang rekomendasinya Exif, saya nggak pernah dengar Exif. DBmail juga nggak pernah. Biasanya yang dulu ketika saya masih kuliah praktek mail server di mata kuliah jaringan sih Zimbra, Postfix, Dovecot, Square Mail. Di sini nggak ada ya Square Mail. Jadi sumpama saya punya aplikasi server gitu ya. Saya pengen jadiin aplikasi web, ya saya install web server. Saya install Nginx atau saya install LXCPDD. Terus saya pengen buat aplikasi mail server sendiri, ya saya install Zimbra Mail, Postfix Mail, Square Mail gitu. Dari situ nanti kita manajemen, kita buat akun dan lain sebagainya. Dan itu semuanya dilakukan manual. Ya maksudnya yang install sendiri-sendiri gitu. Kalau nggak mau install ya kita pakai pihak ketiga. Untuk mail server kita tinggal sewa hosting, untuk hosting nanti di sana sudah disediakan mail server dan lain sebagainya, kita tinggal pakai. Sebelum ada layanan itu, ya kita install sendiri-sendiri. Nah, ini saya tambahkan materi tentang penyimpanan ya. Mungkin ada yang belum mengenal. Jadi memori penyimpanan itu ada yang namanya hard disk, RAM, ROM, DVD, CD, floppy disk. Sebelum ada flash disk USB itu kita menggunakan floppy disk ya. Ini cuma ukurannya 5 MB, hanya untuk menyimpan Word dan lain tab juga. Terus ada penyimpanan secara cloud ya, simpan di internet, ada banyak. Nah, sekarang yang lagi ramai perbedaan SSD sama HDD. Sama satu lagi nanti ada NVMe. Kalau dulu kita biasa terpakai komputer, laptop itu kan pakai HDD ya. HDD itu atau hard disk lah. SD atau hard disk. Dalemannya seperti ini ya. Jadi dia itu menggunakan piringan kaca. Jadi dia muter untuk membaca, datanya ditaruh di sini. Piringan kaca pakai optik istilahnya ya. Makanya dia rawan goncangan. Kalau ini goncangnya bergetar atau kebanting, biasanya jadi nggak terbaca. Kelemahannya di sana. Berbeda dengan SSD. SSD itu nggak ada optiknya. Dia pakai port seperti ini. Jadi lebih kuat dan lebih cepat. Perbedaannya sangat jauh ya. Harganya juga sekarang SSD lebih murah. Kalau access time hard disk bisa sampai 5 detik, SSD cuma 0,51 milisecond dan lain sebagainya. Terus ada setelah SSD muncul lagi yang lebih cepat. Nah, SSD itu secepat apapun dia nggak akan lebih cepat karena portnya menggunakan SATA. Ya. Akhirnya ada yang menggunakan SSD NVMe gitu. Portnya lebih cepat. Teknologinya sama, cuma perbedaan di portnya saja. Nah, ukuran dalam komputer, saya kira masing-masing harusnya sudah tahu ada kilo, mega, giga. 1 kilobit itu berapa? 1 megabit itu berapa kilo? Nah, itu berbeda. Kalau selain komputer itu emang 1000 ya. Kalau selain ukuran komputer. Tapi kalau untuk komputer, karena dia basicnya itu binary, sebenarnya itu 1024. Makanya sebenarnya
nyebutnya yang benar itu bukan kilo, KB, kilobyte. Maybe GB sebenarnya bukan gigabyte tapi ya GB tulisannya ya. Gigabyte-nya, byte-nya itu bukan bit tapi byte. Saya tambahkan materi ini untuk biar lebih paham. Maksudnya selain belajar basis data, nah itu berhubungan juga di mata kuliah lain karena ya emang terkait gitu ya. Nah, untuk web server nanti otomatis kita harus belajar tentang hosting. Nah, tadi kan web server itu seumpama kalau kita nggak pengen pakai pihak ketiga gitu ya. Saya pengen buat website yang bisa diakses seluruh dunia, tapi saya nggak pengen pakai penyedia layanan orang lain gitu ya. Saya pengen pakai komputer saya sendiri, yaitu tadi kita harus install web server sendiri dan komputer kita harus nyala 24 jam. Jadi kalau cuma blok-blok pribadi kan akhirnya rugi di listrik dan lain sebagainya. Komputer harus nyala 24 jam. Akhirnya kan ada penyedia pihak ketiga yang menyediakan komputer nyala 24 jam tapi sewa sistemnya. Akhirnya muncullah hosting gitu ya. Hosting per tahun, per bulan, ada yang per hari, bahkan ada yang per jam. Nanti ada hosting itu nanti ada perkembangannya lagi di slide selanjutnya. Nah, di hosting ini kita bisa sewa sebuah komputer, kita bisa taruh file di sana, kita mendapatkan layanan berupa sebuah file, website, database, tanpa perlu install satu-satu ya, kita tinggal klik-klik. Biasanya kita menggunakan aplikasi yang bisa digunakan biasanya cPanel ya. cPanel itu berbayar. Ada yang selain cPanel, Webmin kalau nggak salah, saya lupa. Kebanyakan cPanel. Tapi berbayar. Kalau pengen yang lebih murah biasanya tidak menggunakan cPanel. Nah, jenis-jenisnya juga dibagi menjadi macam-macam hosting. Ada istilahnya shared hosting. Shared hosting itu bagaimana? Nah, karena menyewa server itu mahal, jadi sebuah komputer server itu dibagi-bagi untuk disewakan ke orang banyak. Kalau dianalogikan seperti kontrakan gitu ya. Jadi kalau kita kontrak rumah, itu seperti kita ngontrak satu komputer server gitu ya, sewa satu komputer server, ya itu mahal. Kalau pengen lebih murah ya kita sewa satu kamar saja gitu ya. Nah, kalau di hosting juga seperti itu. Kalau shared hosting itu sebuah komputer satu dipecah menjadi beberapa layanan atau kamar-kamar. Nah, ini baru akan jadi lebih murah, paling murah ya, shared hosting. Tapi juga banyak kelemahannya. Kelemahannya mana? Apa? Jadi kalau kemalingan, sebenarnya kalau ada komputer yang kemalingan, kemungkinan dia akan pindah ke sebelahnya gitu ya. Jadi kalau kita punya rumah kan, kita bisa handle keamanan kita sendiri, keamanan rumah kita sendiri. Tapi kalau kita ngontrak di sebuah ngontrak kamar di rumah yang panjang gitu kan, banyak kamar gitu. Kalau satu kamar kemalingan kan kemungkinan maling itu untuk pindah ke kamar sebelahnya itu kan tinggi ya. Jadi keamanannya lebih rawan, walaupun lebih murah. Walaupun kamar kita aman, tapi kalau kamar sebelah itu nggak aman, dia bisa loncat ke sebelahnya. Seperti itu. Terus ada dedicated hosting. Nah, dedicated hosting ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan pakai hosting yang menyediakan dedicated server. Jadi satu server untuk satu orang. Satu rumah untuk satu orang gitu. Kontrak rumah. Kalau tadi ngekos gitu. Satu kamar. Terus ada yang terbaru VPS hosting. Nah, VPS hosting itu bagaimana? Nah, setelah muncul cloud computing itu komputer yang virtual gitu ya sebenarnya. Tidak ada beberapa komputer dijadiin satu gitu, dia menjadi sebuah komputer besar, komputer virtual gitu. Masih bisa dikatakan sebagai layanan shared hosting, akan tetapi memiliki resource yang lebih besar. Jadi sama seperti resource hosting, tapi komputernya itu gabungan dari beberapa komputer. Jadi seperti shared hosting tapi lebih kencang gitu. Itu VPS hosting. Karena dia gabungan dari beberapa komputer, entah RAM, prosesornya dan lain-lain digabung dari beberapa komputer baru bisa lagi. VPS hosting, virtual private server. Terus ada namanya cloud hosting. Shared hosting akan tetapi yang membedakan virtualisasi pada setiap server. Oh, kalau beberapa komputer itu tadi namanya cloud hosting ya. Kalau VPS hosting itu di-share, tapi nge-share-nya itu bukan lewat aplikasi, di-share-nya itu lewat virtual gitu ya. Jadi seakan-akan kita punya komputer sendiri.
VPS gitu, virtual. Jadi satu komputer dipecah satu sistem operasi komputer, terus di atasnya itu ada sistem operasi lagi komputer lagi virtual gitu, VPS hosting. Kalau tadi shared hosting ya satu komputer langsung dipecahnya bukan lewat aplikasi virtual sistem operasi, tapi ya aplikasinya itu saja, cuma beda akun gitu. Saya harap sih ngerti ya. Nah, kalau cloud hosting itu tadi satu server dibagi banyak pengguna, satu pengguna bisa menggunakan banyak server cloud. Jadi beberapa server cloud dijadiin satu. Ini pembahasan tentang domain name server. Seperti yang saya jelaskan dari semuanya saya mengakses Google, itu kita nggak langsung ke menuju server yang kita akses. Karena software yang kita akses itu kan dia hanya mengenal alamat IP address-nya saja. Jadi kita menuju ke DNS server dulu, nanti diterjemahkan menjadi sebuah IP address. Jadi di sini Google IP address-nya ada 216.87.193.76. Jadi sebenarnya kita bisa mengakses Google tanpa perlu tulis Google. Kita tulis saja IP address-nya sebenarnya bisa kalau pengen nyoba. Terus ini layanan virtual server, penyedia layanan cloud computing yang paling banyak dipakai. Ada AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, satu lagi yang sekarang lagi ramai Alibaba. Kalau Indonesia, yang saya tahu Dewa Cloud. Nah, nanti di sini ada produk-produknya, ada platform as service, serverless computing, itu bagi Docker management, Kubernetes, object storage, file storage. Dan layanannya sekarang udah berkembang menjadi sebuah layanan aplikasi ya. Sebenarnya deteksi suara, deteksi gambar itu di masing-masing platform ini sudah ada. Kita tinggal pakai, nggak perlu coding. Cuma saya pengen buat deteksi wajah gitu ya. Ya kita kumpulkan aja data trennya semuanya gambar Ronaldo kita kumpulkan, nanti diupload, akhirnya muncul IPA. Jadi kita tinggal jalankan, kita sudah bisa membuat aplikasi deteksi. Udah banyak sekarang secara online aplikasi yang biasanya kita coding manual, entah itu deteksi gambar, natural language processing, sentiment analysis, data science semuanya, dan metode-metode lainnya itu sudah ada di cloud. Nggak perlu coding sebenarnya. Cuma berbayar itu aja, berbayar, semuanya berbayar. Oke. Terus ada istilahnya serverless. Nah, serverless itu apa? Kalau less itu kan artinya tanpa ya. Serverless itu tanpa server. Seakan-akan kita tidak menggunakan server. Intinya adalah hal-hal yang teknis seperti tadi, install webmail, install ini, setting, dan lain sebagainya itu nggak perlu kita menulis manual. Kita tinggal klik-klik saja. Istilahnya serverless seperti itu. Contohnya di Dewa Cloud. Ini gambar di Dewa Cloud ya. Di sini semuanya saya pengen buat aplikasi PHP, kita upload filenya atau kita taruh di GitHub, kita konekkan GitHub-nya, tinggal kita setting di sini. PHP-nya versi berapa, Nginx-nya versi berapa, PHP-nya versi berapa, terus di sini ada load balancing gitu ya. Jadi load balancing itu kalau yang akses banyak, itu dia otomatis langsung memecah jadi dua gitu ya. Jadi dua komputer ya. Semuanya ini komputer A, komputer B. Kalau yang akses dikit, dia akan disuruh ke mengakses komputer A. Kalau banyak, dia harus pecah mengakses komputer B. Nah, itu semuanya harusnya kita harus setting manual, nulis beberapa kode dan rumit, dan sekarang bisa dilakukan hanya dengan klik-klik saja. Nah, itu namanya serverless ya. Tinggal kita pilih bahasa pemrogramannya apa, terus scaling servernya, semuanya ke server. Kalau tadi kan semuanya kita sewa hosting dengan server 4 GB gitu ya. Ya udah 4 GB itu kita nggak bisa perbesar. Kalau pengen berbesar kita harus ngasih tahu, nambah, upgrade dan lain sebagainya. Kalau ini kita tinggal drag ya. Semuanya saya pengen cuma 1 MB, kita 1 MB. Nanti kita kalau pengen kita naikkan kita tinggal drag saja. Seperti itu. Jadi semakin mudah. Terus ada istilah pay as service ya, pay as you service. Apa namanya? Bayar yang hanya kita gunakan saja. Jadi ada layanan seperti itu. Jadi kalau sebelumnya kita nyewa hosting 1 tahun, yaitu 1 tahun entah itu digunakan atau nggak digunakan tetap bayar ya. Tapi kalau ada pay as service kita matikan, semua ini kita matikan, kita nggak bayar.
Jadi bayar itu kalau kita gunakan saja. Jadi akan lebih murah. Semuanya saya sewa server ya. Pengunjungnya itu hanya anak sekolah dari jam 7 sampai jam 8 gitu. Jam 7 sampai jam 12. Kalau kita sewa hosting biasa, ya kita sewa 1 tahun 24 jam itu nyala terus ya. Kalau sekarang ada layanan Pi as you service, kita set server saya nyala hanya dari jam 7 sampai jam 12 aja. Ya udah, nanti bayarnya otomatis akan lebih murah. Bayarnya sesuai yang digunakan. Seperti itu. Jadi kalian pelajari lebih detail gitu. Itu kayaknya belum masuk di mata kuliah apa ya. Kalian harus ikuti seminar, lihat-lihat di YouTube dan lain sebagainya, baca-baca gitu masalah teknis seperti itu. Nah, sekarang baru masuk ke bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman web itu kan dibagi menjadi dua, ada back end, ada front end. Maksudnya back end itu apa? Back end itu halaman admin kan. Sebuah website itu kan aplikasi itu kan ada halaman yang diakses oleh pengguna. Halaman depan itu front end, sama halaman belakang itu back end. Halaman depan itu biasanya HTML, CSS, biasanya disebutnya front end developer. Kalau belakang itu ya back end-nya, bagian adminnya, ada PHP, bisa Java, Python, JavaScript. Nanti ada juga tengah-tengahnya ya database ini, database administrator. Terus kalau kita bisa handle semuanya, satu orang yang handle semuanya, namanya full stack developer ya, full stack developer. Istilahnya seperti itu. Ini masalah keamanan database. Kalau masih ada yang ingat tahun kemarin ada kebocoran data BPJS kali 279 data. 55 bocor ya. Ada yang berhasil download ini datanya dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, ini juga penting. Selain kita belajar tentang database, kalian juga harus belajar juga dan masalah keamanannya juga. Nah, sebenarnya banyak yang harus dipelajari ya. Jadi kalau mengandalkan perkuliahan, saya kira nggak cukup. Nah, keamanan database itu bagaimana cara mengamankannya? Gitu. Salah satu caranya adalah kita harus punya sistem pencegah. Sama seperti kalau kita punya rumah, kalau pengen lebih aman kan, ya kita bayar orang untuk jagain rumah kita gitu ya. Karena kita kan nggak mungkin bisa ngecek tiap hari atau kita pasang CCTV gitu ya. Di aplikasi juga gitu. Kalau kita punya aplikasi, harus ada penjaganya, entah itu firewall atau aplikasi yang lain. Gitu. Aplikasi untuk deteksi intrusion atau deteksi yang aktivitas mencurigakan, yang mengawasi gitu. Ada namanya IDS. Sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Ini yang berbasis open source ya. Ada banyak aplikasi sebenarnya. Snort sama Suricata. Jadi kalau ada yang ngeping komputer kita, dia bisa tahu, dikasih tahu ada yang ngeping dari IP address sekian. Kalau ada yang coba-coba ngakses port sekian, nyekening port, biasanya nyekening port itu bisa terbaca oleh ini. Sama seperti satpam ya, kalau nggak cuma duduk saja, dia kan harus lihat aktivitas ya, ada yang bolak-balik merhatiin, ya harus di data gitu ya. Aplikasi ini cara kerjanya seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke koneksinya database. Nggak ada? Saya lanjutkan Belum ya. kayaknya. Saya itu yang percaya manusia itu, maksudnya mahasiswa, entah itu tingkat SMA, kuliah itu hanya bisa fokus 30 sampai 40 menit ya. Kalau lebih dari itu, saya yakin nggak akan bisa fokus. Ya bisa, tapi hanya beberapa orang yang terbiasa gitu ya. Coba kalian ada tutorial gitu ya, yang panjangnya 1 jam. Nggak mungkin kalian dari awal sampai akhir bisa fokus. Mungkin 40, 20, 30 menit hanya bisa fokus. Sisanya sudah terganggu. Kalau nggak pengen ngerjain yang lain gitu ya.
Oke, saya akan percepat cara koneksi MySQL. Nah, ini kita baru masuk ke topik yang mata kuliah ini ya. Dengan PHP itu ada 3 metode. Ada yang menggunakan MySQLi. Nanti saya contohnya menggunakan MySQLi. Ada yang menggunakan PDO. Ada yang menggunakan MySQL extension. Nah, yang menggunakan MySQL extension ini sudah nggak direkomendasikan karena masalah keamanan. Nah, kalau kalian menemukan aplikasi, nah itu makanya kalau kita buat aplikasi sekarang, nggak mungkin bisa digunakan selamanya kalau di bahasa pemrograman gitu ya, yang berkembang terus-menerus. Hanya setahun 2 tahun, setelah itu harus diupdate. Kenapa harus diupdate? Karena kemungkinan sangat besar, entah itu bahasa pemrogramannya, plugin-nya, atau yang lainnya berubah gitu ya. Harus ada update, itu pasti. Contohnya ini kalau MySQL ini udah nggak dipakai lagi. Kalau kalian cari contoh-contoh pemrograman PHP web MySQL itu kalau masih menggunakan MySQL extension, kemungkinan akan error kalau menggunakan PHP 7 ke atas. Sekarang kan PHP versi 8 nih. Dia udah nggak support MySQL lagi. Harus menggunakan MySQLi extension. Kalau nggak menggunakan PDO, PDO berbasis objek. Kalian bisa pelajari sendiri nanti. Nah, sekarang kita akan bahas dengan MySQLi. PHP versi 5 sampai ke atas, include PHP 5.is, MySQL development, active development, recommended yes, preferred option, API support karakter yes, yes semua ya. Ini hanya gambaran umum saja. Kalau nggak dijelaskan nanti kalian akan pusing kok ada MySQL sama MySQLi gitu ya. MySQL itu udah nggak disupport, dirubah menjadi MySQLi. Contoh koneksi database PHP ke MySQL itu hanya ini saja. Ini dalam contoh di atas dianggap bahwa user MySQL adalah root, passwordnya QWERTY. Cara koneksinya kita buat, nah kalian harus belajar bahasa pemrograman PHP juga, paling enggak. Saya kira kalau sudah belajar bahasa pemrograman C++, Python di semester 1, untuk bisa belajar pemrograman PHP saya kira nggak susah gitu ya. Tinggal baca sekilas, konsepnya hampir sama, cuma beda di beberapa peraturan saja. Cara menghubungkan MySQL dengan PHP itu ya kita harus menggunakan fungsi MySQL connect, terus kita masukkan hostnya, localhost biasanya, terus username, terus password. Bisa seperti ini ya. Ini masih MySQL ya, ini enggak. Ini MySQL. Contoh ini MySQLi, ini yang PDO. Jadi kita gunakan yang di tengah ya, MySQL. Taunya dari mana? Ini sih, MySQL Connect, kalau ini MySQLi. Cara mengakses MySQL menggunakan MySQLi extension. Kita tulis new MySQLi, localhost, root, QWERTY, universitas. Nah, ini apa? Localhost itu nama hostnya, root itu username, QWERTY password, universitas adalah nama database-nya. Itu untuk login apa ya? Login ke database ya. Udah, connect-nya tinggal seperti ini saja, new MySQLi, MySQL. Terus cara semuanya saya pengen select bintang query-nya ya, seperti ini MySQLi query, kita masukkan ke dalam result, terus fit association. Kita masukkan ke dalam sebuah array. Gambaran umumnya seperti ini. Habis ini saya kasih contohnya. Hanya ini saja. Saya kira nggak selesai. Nah, untuk itu saya harap sih kalian harus belajar HTML sama, kalau yang belum pernah belajar, PHP. Makanya saya lampirkan apa namanya 2 e-book ini. Silakan pelajari gitu ya. HTML itu apa? HTML itu untuk front end-nya ya. Jadi yang muncul di dalam browser itu HTML. Nah, PHP itu logiknya. Variabel, kita nyimpen variabelnya itu pakai PHP, operasi variabel dan lain sebagainya itu pakai PHP. Kalau HTML, format teksnya atau filenya itu .html ya. Tapi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, di situ ada variabel, di situ ada perulangan, perkalian,
pembagian gitu ya. Nah, kita harus menggunakan PHP. Dan akhirnya formatnya .php. Nama file .php. Akhirnya HTML menjadi PHP. Nah, PHP ini dijadiin satu ke dalam file HTML. Di dalam file HTML itu nanti ada PHP. Cara bedakannya menggunakan buka kurung sintak ini ya. Jadi kalau di dalam PHP itu ada kurung siku sama tanda tanya, terus biasanya bisa diikuti PHP untuk tahu bahwa ini adalah PHP. Dari buka kurung tanda tanya PHP sampai tutup. Nanti ini disisipkan ke dalam HTML, kode HTML. Nah, kalian juga harus belajar PHP-nya juga, panduan praktis. Saya lampirin juga. Kenapa nggak saya jelaskan PHP dari awal gitu ya? Ya karena mata kuliah kita basis data. Terus PHP-nya bagaimana? Ya kalian belajar sama seperti kalian belajar di bahasa pemrograman di semester 1 ya, entah itu bahasa pemrograman atau logika algoritma. Semester 1 kan mengenal bahasa pemrograman. Biasanya kan bisa menggunakan C++ atau Python. Ya tinggal diimplementasikan ke dalam PHP. Pak belum belajar gitu ya. Sama seperti yang jelaskan. Bukan berarti belum belajar, sudah belajar basicnya bahasa pemrograman, itu bisa digunakan di bahasa pemrograman apapun ya. Jadi kalian silakan baca saja. PHP itu untuk perulangan itu bagaimana? Untuk nulis variabel itu bagaimana? If else-nya bagaimana? Karena kalian sudah belajar di bahasa pemrograman, harusnya lebih mudah ketika pindah bahasa pemrograman gitu ya. Nah, saya sarankan sih HTML sama PH-nya dipelajari juga, nggak sampai ahli, yang penting ngerti gitu ya. Terus ini sih kalau pengen ngopi, ini saya punya data ini ya. Beberapa kursus, ini bahasa Inggris semua sih. Video, ini judulnya. Beberapa tentang MySQL, terus ada machine learning tentang menggunakan Microsoft Azure, data analitik, Pandas ini Python, dan lain sebagainya. Silakan ngopi di tempat saya, 19 GB. Saya kira sih dari video-video ini bisa diimplementasikan di tugas akhir. Nah, untuk menampilkan data di MySQL itu kita harus mengenal array. Paham tentang array. Array itu apa gitu. Nah, array kan kalian kan sudah mempelajarinya di semester 1. Kalau ketika semester 1 mata kuliah bahasa pemrograman atau logika algoritma di topik array belum paham, saya sarankan sih dibaca lagi. Array itu apa? Kenapa? Karena untuk menampilkan database di web browser menggunakan PHP, kita menampilkannya dengan sebuah array. Ada yang menggunakan fit asosiasi, itu adalah array seperti ini. Ada fitboot, array seperti ini. Fitboot itu menghasilkan array dengan key index dan nama fields. Key index 0, nama fieldnya nama. Index 1, nama fieldnya jurusan. 2 NIS. Ada juga fit asosiasi, menghasilkan array key dan nama field. Jadi nggak ada indeksnya, nama, jurusan, NIS. Ada juga fits 6. Nah, fits 6 nggak ada nama fieldnya, langsung indeksnya 0, 1, 2 gitu dalam bentuk array. Kalau belum paham tentang array, saya sarankan belajar lagi, diingat-ingat pelajaran ketika semester 1 array. Harusnya pernah dipelajari. Karena nanti akan kebingungan, saya yakin sih akan kebingungan menampilkan data ketika nggak paham konsep array di bahasa pemrograman semester 1. Jadi semua mata kuliah itu saling terhubung. Oke, saya kasih contoh. Di sini saya punya sistem akademik. Desain database-nya seperti ini. Ada mata kuliah. Ini saya ambil dari tugas yang ngumpulin tugas di tahun lalu, mata kuliah yang sama. Terus ada perkuliahan, mahasiswa sama dosen. Jadi mata kuliah, perkuliahan, ke mahasiswa sama dosen saling terhubung. Desainnya seperti ini, berarti ada 4 tabel. Nah, tugas selanjutnya adalah, jadi tugas hari ini, minggu ini, menampilkan data
Kalau sebelum-sebelumnya kan sudah bisa menampilkan data di command prompt ya. Sekarang bagaimana menampilkan datanya di browser PHP. Jadi otomatis kalian harus install SAM. Kalau sudah install, sekarang ada selain SAM di Windows ya, ada WAM juga boleh. Nggak harus SAM. Gitu. Kadang ada yang saya ngomong silakan install SAM, dia install SAM gitu ya. Padahal sudah install WAM, akhirnya konflik karena ada 2 aplikasi web server di sana. Komputernya bingung, ini aplikasi kok ada 2 web servernya. Jadi kalau sudah install WAM ya pakai WAM gitu. Kalau sudah install SAM ya pakai SAM. Ini maksudnya kalau saya ngomong silakan install SAM itu artinya ada maksudnya install web server ya. Entah itu pakai apa saja, aplikasi apa saja boleh. Terus buat tampilan seperti ini. Datanya ditampilkan satu-satu di dalam sebuah file PHP ya di sini index.php. Datanya yang mana? Datanya adalah yang sudah kalian buat di UTS kemarin. UTS kemarin kan database klinik ya. Terus di situ ada berapa tabel saya lupa. Nah, tampilkan masing-masing tabelnya, tapi bukan di command prompt tapi di file PHP. Otomatis kalian harus buat koneksi terlebih dahulu. Ini saya kasih contoh. Nah, SQL Connect. Nah, ini kalau tadi kan langsung ya, nama hostnya itu boleh saja. Kalau ini maksudnya apa? Ini dirubah ke dalam sebuah variabel gitu. Jadi ini PHP menandakan kalau dia variabel itu apa? Menandakan kalau dia variabel itu ada dolarnya. Kalau ada dolar ini artinya variabel. Jadi ini host, user, pass, db dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, variabel host ini isinya localhost, root, passwordnya kosong, ini artinya berarti nama database-nya. Kalau nggak mau pakai variabel ya ini tinggal dihapus langsung di sini seperti tadi. Tapi nggak pakai dolar karena bukan variabel, pakai ketik. Harusnya sih paham ya. Udah MySQL Connect, udah gitu saja untuk mengkonekkan MySQL ke dalam database, ke dalam PHP. Nah ini apa? Harusnya kalau di bahasa pemrograman 1 sudah belajar if else dan mempelajari konsep if else, harusnya sudah paham ya ini maksudnya apa. If count, variabel count sama dengan fast, koneksi server gagal. Jadi ini untuk mengecek koneksinya berhasil atau enggak. Cara mengetahuinya bagaimana ya kita cek aja if count itu kalau dicek count itu hasilnya ada false nanti. Nah itu ini untuk mencetak di layar ya di PHP. Koneksi ke server gagal. Dia akan menampilkan tulisan koneksi ke server gagal. Nah ini untuk ngecek saja ini. Kalau nggak ada tampilan apa-apanya, berarti berhasil koneksinya. Nah di sini sebenarnya ada else ya. Ini dikomentari. Pagar ini komentar else koneksi berhasil. Nah setelah itu kita panggil database-nya. Saya buka di localhost SBD. Ini tampilannya ya, sistem akademik, tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel perkuliahan. Kodenya butuh apa saja? Butuh 2 file ya. File koneksi sama file index.php. 2 file ini. Nah, koneksi itu isinya adalah koneksi menghubungkan MySQL ke PHP. Nah, index.php itu apa? Nah, di web server halaman file yang akan dibuka pertama kali itu adalah index.php ya. Jadi kalau sini saya buka localhost SBD itu folder SBD sistem basi data. Kalau di filenya kan kalau di SAM itu setelah install web server, file website-nya itu kita taruh di SAM htdoc ya. Nanti kalau di Linux dia ada di var.ww. Kalau di Linux biasanya. Nah, di SBD ini folder SBD gitu ya. Nah, kita ngaksesnya dengan localhost SBD.
Nah, ini langsung muncul karena ada indeksnya. Indeks itu file yang akan dicari untuk ditampilkan pertama kali. Kalau nggak ada indeksnya, dia akan nggak menampilkan apa-apa. Dia akan menampilkan Explorer biasa. Semuanya indeksnya saya ganti menjadi utama gitu, utama.php. Kalau kita buka folder SBD, nah, tampilannya akan seperti ini. Dia menampilkan isi seluruh file di dalam folder SBD. Kenapa nggak menampilkan yang tadi? Ya karena nggak ada indeksnya. Indeks itu file yang ditampilkan pertama. Karena indeksnya saya ganti menjadi utama. Nah, nanti ada triksnya sih, menggunakan HT akses ya, supaya bisa jadi utama itu. Itu nanti masalah lainnya. Kalau belajar di awal, penjelasannya seperti itu. Jadi yang dicari adalah file index yang utama. File index adalah halaman utama. Jadi kalau saya ganti indeks, dia akan membuka file index. Nah, kok kosong? Mohon maaf Pak, Ya, sebenarnya untuk minggu-minggu ini juga di semester 4 ini kita ada mata kuliah pemrograman web. ya, Kebetulan memang yang dijelaskan sama Bapak barusan baru ada di pertemuan minggu-minggu ini Pak, untuk ya, ya. menampilkan Berarti pas dong. tabel, PHP. Betul, Ya. Nah, tugasnya berarti nanti nyambung sama tugas pemrograman web ya. Jadi saya nggak perlu capek-capek jelasin ini juga sebenarnya. Jadi kalau saya ganti, yang saya ganti bukan yang saya ganti koneksi. Nah, utama ini saya ganti lagi menjadi indeks. Karena ini ada tugas hari ini ya. Tugas hari ini seperti yang saya sampaikan tadi. Masing-masing menampilkan data dari soal UTS kemarin yang dikerjakan. Nah, ini kan sistem akademik. Jadi sebenarnya saya nggak perlu jelaskan yang indeks ini ya. Yang indeks ini kan HTML. Apakah perlu belajar HTML? Menghafalkan sintaks HTML? Nggak perlu ya. Kalian bisa menggunakan ekstensi di Visual Studio Code ya, di VS Code. Di VS Code itu ada fungsi auto complete ya. Sebenarnya saya pengen buat halaman HTML gitu ya. Sebenarnya kita tinggal bisa nulis HTML di tab. Nah, nggak bisa karena saya lupa caranya. Ada ya, kalian dipelajari. Ada autocomplete di VS Code gitu ya. Jadi kalau di HTML tab langsung muncul HTML. Kita tinggal isi body sama head-nya. HTML tab itu nanti kalau di PHP saya coba di Notepad++ ya. Seingat saya di Notepad++ itu caranya kita buat file apa saja .html. Kita buka pakai Notepad. Kita tulis HTML. Kita tab. Nah, nggak bisa. Harusnya bisa ya. Sekarang kan sudah ada banyak tool ya. Jadi ada autocomplete. Jadi semuanya saya HTML itu kalau tab itu langsung muncul HTML semuanya tapi masih kosong gitu ya. Tinggal kita tambahkan kalau di sini titelnya kita tulis di sini tugas basis data 8. Nah, terus di sini ada H1, H2. H1 ini sistem akademik. H1 itu kan heading 1, judul sistem akademik di atas ini ya. Di browsernya tadi. Nah, ini. Nah, sekarang saya jelaskan yang satu ini ya, nanti kan kalian bisa implementasikan yang tabel dosen. Ini di database saya ini ada tabel dosen isinya NIP sama nama dosen. Cara menampilkannya bagaimana? Cara menampilkannya adalah kita buat tabel H3, tabel dosen, tabel TR, raw, TH, head, itu judul ya. Terus TD, itu D-nya itu bahasa Inggrisnya apa? Raw sama raw itu baris, kolom ya. Harusnya seperti itu.
Cara mengambilnya bagaimana? Kita panggil dulu koneksinya. Nah, otomatis kita harus menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di tengah HTML ini kita menggunakan cara nyisipannya seperti ini. Buka kurung. Ini ya, buka kurung, tanda tanya PHP. Ini biar lebih mudah aja ada PHP-nya. Sebenarnya kalau nggak ada seperti ini juga bisa. Tapi biar lebih jelas. Terus include koneksi ini maksudnya apa? Include koneksi itu untuk manggil koneksinya ke file index ya. Bentar. Mouse saya kok berhenti, nggak bisa gerak. Baterainya habis ya. Tarik. Ya, baterainya habis. Ya. Tabel dosen, name, nama. Ini adalah tabel ya. Cara untuk menampilkan datanya. Ini query untuk menampilkan datanya. SQL select bintang from dosen. Harusnya sini sudah jelas ya. Select bintang from dosen, kita masukkan ke dalam variabel SQL. Terus ini untuk koneksinya, query SQL-nya, variabel con ini kita ambil dari file koneksi ya. File koneksi tadi kan kita masukkan ke dalam variabel con. Variabelnya bisa apa saja, terserah kita sih. Kalau kita file koneksi kan ini con, MySQL connect. Result itu nanti hasilnya. Result itu ada hasil dari select bintang from dosen masuk ke dalam result. Nah, result ini isinya itu array data NIP sama dosen. Terus kita pecah menggunakan, ada yang menggunakan well, ada yang menggunakan for each. Well, raw, kita menggunakan MySQL fetch array, kita menjadikan array ke dalam variabel row. Nah, ini kan berulang ini. Row, NIP, row, nama dosen. Nah, ini berulang. Kenapa berulang? Karena datanya itu ada beberapa gitu ya. Kan ada data ke 1, 2, 3, 4 dan lain. Ini data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Nah, itulah array gitu ya. NIP ini turun data pertama. Nah, saya pakai. Nah, ini kenapa kita harus paham tentang well for each di semester 1 well. Yang buka kurung. Ini data pertama saya, nama dosen. Nanti berulang lagi. Berulang lagi sampai selesai gitu. Menampilkan datanya seperti itu. Terus ini ada if result sama dengan, ini maksudnya apa? Ini untuk ngecek ya. Kalau datanya itu kosong, nah nanti akan muncul data belum ada data. Ini tambahannya. Kalau nggak ada ini nanti kalau datanya kosong nggak muncul apa-apa. Kalau ada pengecekan seperti ini, kalau data kosong, nanti yang muncul adalah belum ada data. Nah, di sini ada well, di sini ada and well. Ada yang menggunakan well, ada yang menggunakan for each. Jadi raw NIP, NIP ini ada banyak ya. Ada NIP 111, 112, 113. Makanya di well berulang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tugas 5-nya. Nah, tugas 5-nya adalah silakan praktek menggunakan data dari UTS kemarin dan juga username password-nya harus menggunakan ketentuan yang kemarin ya. NIM sama NIM sama apa? Kemarin itu UTS itu saya lupa ya.
username-nya itu nama ya, password-nya itu nim kalau nggak salah. Jadi dengan data UTS kemarin, kalian silakan tampilkan data kalian masing-masing di browser. Apakah harus PHP? Enggak ya. Di sini saya buat gunakan PHP atau bahasa pemrograman lain. Yang ingin menggunakan bahasa pemrograman lain silakan, tapi database-nya tetap database yang MySQL yang UTS kemarin. Terus cara ngerjainnya bukan menggunakan PDF lagi. Kalian buat akun di GitHub, kalian kumpulkan dalam bentuk GitHub. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Harusnya sih sudah pernah bisa buat GitHub ya. Kalian buat nama, sistem basis data, tugas apa, terus di readme-nya kalian harus jelaskan tugas keberapa. Nah, ini tuh di tahun lalu ini udah masuk tugas 8 ya. Jadi tahun lalu tugasnya lebih banyak. Kalau sekarang baru masuk tugas 5 ya. Terus kalian jelaskan koneksi database MySQL, judulnya apa, tabelnya apa saja, desain database-nya, baru screenshot tampilan website kalian di readme-nya. Saya kasih 2 contoh sama salah satu yang mengumpulkan di kelas 19B1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, link-nya dikumpulkan di form pengumpulan tugas 5. Jadi yang dikumpulkan link GitHub-nya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Pak, maaf. Berarti sekarang ngumpulin tugasnya ke e-kamus ya, bukan ke Google Drive lagi. Ngumpulin tugasnya pakai apa? Ke e-kampus ya? Enggak. Ya, link. Enggak. Sama seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan link Google Drive. Sekarang link GitHub. Betul ya? Oh iya Pak, ya. Iya Pak. Ya. Terus boot WhatsApp-nya ganti nomor ya. Kalau yang tadi dapat WA reminder kuliah, itu nomor boot yang baru karena nomor boot WA yang lama ke uninstall ya, ke delete. Oke, seperti itu. Iya Pak, sekarang pakai bahasa Indonesia. Kan waktu kemarin bahasa Inggris infonya. Itu saya saja yang nulis ya, kalau lagi pengen bahasa Indonesia lagi. Nanti saya tulis bahasa Mandarin. Tugasnya masih ke Caca Demi apa ngirimnya ya? Iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi jangan lupa gunakan database di UTS kemarin, datanya juga yang UTS kemarin, terus username, passwordnya juga yang UTS kemarin. Jadinya nyambung gitu ya. Jadi kalau nggak kerjakan UTS ya harus kerjakan dulu. Nah, kalau sudah nanti di pertemuan selanjutnya, kalau sudah ini kan tabelnya satu-satu ya. Ini kan tabelnya satu-satu. Nanti kalau sudah bisa nampilkan tabel satu-satu, nah bagaimana nanti tampilkan join tabel, tapi di dalam baru kita bahas join tabelnya ya. Yaitu sebenarnya contohnya di sini dosen, mahasiswa, kuliah. Tampilkan mahasiswa yang kuliah pengolah citra siapa saja. Tampilkan. Nanti tinggal di sini, nanti kita bisa pilih menu dan lain sebagainya. Nanti tujuan akhirnya adalah membuat aplikasi, entah itu akademik atau yang lain sebagainya. Nah ini kan belum ada CSS gitu ya. CSS itu apa? CSS itu untuk mempercantik tampilan ya. CSS itu front end-nya, seninya gitu ya. Entah ini contohnya ya framework CSS yang paling rame ya Bootstrap ya. Bootstrap itu framework itu apa? Ya, semuanya kita pengen buat framework, kita pengen desain sebuah GitHub gini ya, tabelnya menjadi lebih menarik, warnanya nggak cuma hitam putih ini, kita harus kode CSS manual banyak gitu. Nah, biar lebih gampang kita pakai framework. Framework itu yang nanti kita tinggal panggil, install gitu. Soalnya Bootstrap tabel gitu. Nanti kita tinggal panggil, nanti bisa tampilan tabelnya akan menjadi seperti ini. Bootstrap itu biasanya seperti ini. Beda kan kalau tabelnya seperti ini kan terlihat lebih menarik. Jadi heading-nya ada warna birunya. Terus di sini juga ada perbedaan warna
shadow dikit di antar tabel, walaupun nggak ada kotak-kotaknya, gitu. Lebih enak dilihat. Terus ada juga CSS itu juga bisa untuk menambah selain tampilan juga untuk pencarian, bootstrap table responsive. Nah, di bawahan bootstrap nanti sudah ada tabel pagination. Pagination itu apa? Kalau tabel datanya bisa ribuan, kalau kita nggak pakai CSS, nanti ini turun ke bawah sampai 1000 gitu kan, orang nge-scroll panjang ya. Akhirnya apa? Nah, akhirnya ada pagination. Pagination ya seperti ini. Di pack per 10 data, 5 data ya. Ini kan. Jadi yang ditampilkannya hanya 10 saja. Data 1, 10 sampai 20 nanti pack kedua, ketiga. Nah, ini pakai CSS ini. Nggak perlu ngoding, kita tinggal panggil. Terus ada search-nya di sini juga bisa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Bapak.